Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat berjumpa dengan saya. Tapi sebelumnya, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang berlimpah ruah, yang mana nikmat itu wajib kita syukuri akan keberadaannya. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah suatu kaum yang kaumnya dari biadab menjadi beradab seperti saat sekarang yang kita rasakan. Baik para peserta LDKS yang saya banggakan, sebelumnya ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih saya ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki. Saya tinggal di perumahan Puri Persada. Status saya di sini sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, agama Islam. Kemudian email saya di zakimuhai@gmail.com. Pengalaman kerja saya sampai saat ini masih sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Cibarusah. Baiklah para peserta LDKS yang saya banggakan, hadirnya saya di sini tiada lain dan tiada bukan, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kepemimpinan. Saya yakin semua peserta LDKS sebelumnya sudah mendengar, bahkan sudah belajar apa sih materi yang akan disampaikan, yaitu materi kepemimpinan ini. Baiklah, bicara tentang kepemimpinan, kita mengambil istilah yang kita kenal yaitu dengan nama leadership. Dalam bahasa Inggris itu leadership, kepemimpinan. Setiap orang, khususnya laki-laki, wajib untuk menjadi seorang pemimpin. Minimal nanti dia akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Nanti kalau dia bisa menjadi pemimpin di suatu perusahaan, alhamdulillah. Berarti selain dia menjadi pemimpin di perusahaan, dia pun harus menjadi pemimpin di dalam keluarganya sendiri. Itu luar biasa. Dan itu adalah cita-cita yang sangat mulia. Jadi kita mengenal istilah kepemimpinan, leadership. Semua orang harus bisa menjadi pemimpin. Kemudian ada istilah yang namanya pemimpin, itu leader, orangnya berarti. Nah, kamu di sini sebagai orang yang nanti suatu saat akan memimpin, maka jadilah seorang pemimpin. Dan ingat,
Jadi pemimpin, jadi leader harus menjadi pemimpin yang baik. Baik segala hal. Kalau pimpinan, lain lagi, dia autoritis. Artinya orang yang berada di atas. Kira-kira seperti itu. Nah, itu bahasan yang akan kita bahas. Baik, sebelum melanjutkan tentang materi leadership atau kepemimpinan, ada baiknya kita mengenal istilah atau tahu apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan. Menurut Howard Hyatt, kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuan untuk membimbing orang. Seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang pemimpin dan kepemimpinan, kamu itu harus mempengaruhi orang supaya orang itu mempunyai semacam kemampuan untuk membimbing orang menjadi ke arah yang lebih baik. Itu yang disebut dengan kepemimpinan. Jadi dia harus berbuat, mengarahkan, membimbing orang supaya melakukan sesuatu terhadap apa yang dia inginkan. Nah, biasanya kan kalau seorang pemimpin itu sering apa ya? Sering memerintah, menyuruh. Nah, nanti kita akan jelaskan apa bedanya leader, pemimpin, dan apa bedanya bos. Nah, kalian mungkin masih ingat istilah leader dan bos. Ada bedanya. Beda antara leader dan bos. Nanti kita akan bahas itu. Nah, dari pengertian di atas dijelaskan bahwa kepemimpinan itu harus mempunyai pengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam hal di organisasi. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi bawahannya untuk melakukan sesuatu agar sesuatu itu menjadi lebih baik. Kemudian, kalau sudah bisa mempengaruhi kemampuan untuk mengarahkan, nanti akan tercapai suatu tujuan. Nah, seorang pemimpin dalam hal kepemimpinan, dia harus mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya? Seorang pemimpin di perusahaan, apa tujuan yang akan diraih? Tujuan itu akan diraih berkat bawahan yang ada di bawahnya. Dan dia harus mengatur itu. Nggak mungkin suatu tujuan atau target itu bisa berhasil kalau seorang pemimpin tidak dapat mengarahkan bawahannya untuk mencapai target yang diinginkan. Atau dalam suatu organisasi pasti ada tujuannya. Nggak mungkin dia bekerja sendiri, itu nggak mungkin, mustahil. Seorang pemimpin butuh yang namanya bawahan untuk menunjang, menyukseskan target yang dia inginkan. Nah, kalian nanti kira-kira di perusahaan mau jadi pemimpin apa mau dipimpin? Itu pilihan, nanti kita akan bahas. Baiklah peserta LDKS yang Bapak banggakan, pada hakikatnya setiap manusia itu adalah pemimpin, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, kalau udah begini bingung kan?
punya bakat untuk memimpin, tapi nanti harus dipertanggungjawabkan. Harus itu. Paling tidak minimal mampu memimpin dirinya sendiri. Mengorganize dirinya sendiri. Kadang-kadang kan kita susah mengorganisasikan atau mengatur apa yang ada dalam diri kita, itu kadang-kadang susah. Hayang ieu, hayang itu, pengen ini, pengen itu, duit teboga, materi nggak ada, ari hawa nafsu gede. Kalau kita tidak bisa mengatur, kita tidak bisa mengorganize, apa yang terjadi? Hancur kita. Makanya minimal kita bisa mengatur diri sendiri. Kita bisa mengatur diri sendiri. Itu lebih baik. Lebih bagus lagi kalau kita mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dalam skala besar. Nah, itu lebih cakep lagi. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Syarat-syarat yang harus dimiliki. Nih di sini ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh calon pemimpin. Nanti bisa dibaca, mungkin hanya beberapa. Memiliki inteligensi yang tinggi dan pendidikan yang luas. Pendidikan perlu. Kalian sekolah sekarang di SMK baru kelas 10. Jangan merasa puas. Raih cita-cita sampai kelas 11. Kelas 11 jangan merasa puas. Kalau sama pendidikan harus rakus, gak apa-apa. Pendidikan harus rakus, gak apa-apa, supaya derajat kalian naik. Ingat, orang yang berpendidikan itu derajatnya Allah akan muliakan. Gak akan disembarangin orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Dan pendidikan yang tinggi itu bukan berarti kita sombong. Jangan, seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Kamu nanti suatu saat habis sekolah dari SMK, kuliah. Habis kuliah S1, lanjutin lagi S2. Lanjutin lagi S3, sampai S campur, S kemong semuanya. Pokoknya sampai tinggi banget. Jangan lupa, ilmu padinya dipakai. Udah berisi, gemuk, tapi merunduk, tawadu. Kalau orang Islam bilang tawadu, jangan lupa. Kemudian selanjutnya, bersifat ramah tamah dalam tutur kata. Otomatis orang yang pendidikan itu ngomongnya saja hati-hati. Nggak bisa sembarangan dia ngomong, nggak bisa. Ingat, bahasa yang digunakan biasanya mencerminkan terhadap orang tersebut. Hati-hati. Mentang-mentang kita tinggal di daerah Sunda yang bahasanya aing sia, itu jangan dipakai kalau kalian berangkat ke Cianjur, ke Tasik. Jangan. Cari bahasa yang sesuai. Karena ingat, bahasa itu bisa mencerminkan diri seseorang. Makanya perlunya belajar di sini. Kemudian berwibawa dan memiliki daya. Jelas seorang pemimpin harus punya wibawa dong. Wibawa itu bukan wibawa mukti ya, itu mah stadion. Wibawa itu nggak perlu dicari, tapi harus diusahakan. Apakah orang yang berwibawa itu yang cool, pendiam, sedikit bicara, banyak bertindak? Nggak juga. Kalian bisa mendefinisikan sendiri orang berwibawa itu seperti apa. Selanjutnya, sehat jasmani maupun rohani, fisik maupun mental harus sehat. Seorang pemimpin harus sehat jasmani dan rohaninya. Gak mungkin lah seorang pemimpin sakit. Apa yang dibayangkan kalau seorang pemimpin sakit? Waduh, segala sesuatunya akan tidak berjalan. Kemudian memiliki daya ingat yang kuat. Kita sih bentar-bentar lupa. Hati-hati tuh. Masih muda udah pikun. Lah, jangan sampai. Ya, harus mempunyai daya ingat yang kuat.
Kemudian bisa berkomunikasi. Harus pandai berbicara lah pemimpin. Selain dia pandai bertindak, juga dia harus bisa berbicara. Nggak mungkin masa seorang pemimpin memimpin rapat, memimpin suatu acara, dia kagak ngomong. Coba pesertanya kayak apaan? Lah, masa pemimpin begitu ya? Harus bisa ngomong. Masa blebab. Makanya kalau di kelas guru menugaskan supaya berbicara di depan teman-temannya, itu adalah semacam latihan berbicara di depan orang banyak. Baru sekelas, belum satu jurusan, belum berbagai jurusan, belum satu sekolahan, belum sekecamatan. Oh, lebih banyak lagi. Itu adalah latihan. Nah, itu. Kemudian hal-hal yang lain nanti bisa diterangkan lebih lanjut. Nah, kira-kira itu yang harus dimiliki dan dipunyai oleh seorang pemimpin. Kalau dia punya kemampuan seperti itu, maka kepemimpinan yang dia pimpin insya Allah akan membawa maslahat buat semuanya dan juga buat pemimpin tersebut. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bos, istilah bos dan leader. Pada bedanya. Pertama bos dulu. Bos biasanya memerintah. Kayak seperti tolong maaf, bukan begitu. Ambilin tuh. Coba kesana sebentar. Biasanya bos seperti itu. Tapi kalau seorang leader, ada kata-kata lain yang ingin disampaikan. Contoh, leader atau pimpinannya aus. Dia lagi sibuk aus. Dia akan minta tolong. Perkataan yang diucapkan itu berbeda. Bu, tolong ambilkan apa? Kertas, minuman. Tolong belikan. Sepertinya kan kata-kata yang keluarnya itu berbeda. Ada merasa dihargai. Ada semacam keikatan antara leader dan bawahan. Jadi bukan mentang-mentang merasa di atas, dia dengan seenaknya menyuruh kita. Nggak begitu kalau leader. Kemudian kalau bos, biasanya dia sering mencari kesalahan bawahannya. Ini nggak boleh. Gue kagak demen tuh sama tuh karyawan tuh, bakal gue cari kesalahan. Nggak boleh gitu. Tapi kalau leader, ketika ada masalah, dia menyelesaikan masalahnya. Bareng-bareng, minta pendapat. Supaya masalah dalam perusahaan atau intern perusahaan itu bisa selesai. Bukan dicari masalah itu, diselesaikan. Ya. Kemudian, bos biasanya mencari keuntungan. Kalau ada pimpinan, dalam hal ini bos, dia selalu mencari keuntungan. Tapi kalau leader bukan begitu, justru kebalikannya, memberi keuntungan. Keuntungan buat siapa? Buat semua. Buat pemimpin juga, buat anak buahnya juga, jadi semuanya maslahat. Nah, ini ada bedanya. Kemudian bos itu biasanya menanamkan rasa takut. Kalau bahasa Sundana disingsieunan. Anak buahnya disingsieunan. Ayo aja, jadi nggak betah kerja. Apa-apa takut. Tapi kalau yang namanya leader nggak begitu. Dia selalu memberikan tantangan kepada anak buahnya. Kepada bawahannya dia selalu memberikan tantangan. Ayo,
yang bisa menyelesaikan, nih ada proyek gini, nanti kita selesaikan bareng-bareng. Jadi dia bertanggung jawab, tidak ada rasa takut, justru pekerjaan itu akan cepat selesai. Kalau bos, ditakut-takuti, kerja ini takut ya, ini takut ya, sehingga ketika ada masalah dia tidak berani mengungkapkan. Tapi kalau seorang leader memberi tantangan supaya berpikir dan berkomunikasi. Itu sedikit sekelumit tentang perbedaan antara bos dan leader. Dan yang lainnya kalian bisa nanti mencarinya di berbagai sumber. Baiklah, para peserta LDKS yang Bapak banggakan, sebagai penutup mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup dalam hal kepemimpinan, saya mengambil kata-kata bijak dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau menuturkan, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, dan merendahkan atau menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Nanti suatu saat kalian menjadi seorang pemimpin dalam kepemimpinan apa, jangan merendahkan manusia, jangan menistakan manusia. Karena apa? Karena kita sama. Yang menciptakan itu sama ujungnya, yaitu Sang Pencipta. Sama aja kita menistakan manusia itu sendiri, dan itu jangan dilakukan. Maka kalian harus bertindak sebagai leader, bukan bos. Ya. Dan pilihannya adalah kita harus siap memimpin dan siap dipimpin. Kalau suatu saat kalian memimpin perusahaan, tapi perusahaannya kolaps sehingga kalian harus menjadi karyawan lagi, artinya harus dua posisi kalian siap. Siap dipimpin dan siap memimpin. Siap jadi leader dan siap juga jadi bawahan. Jangan mau jadi leader terus, gak bisa. Suatu saat posisi kita dibalik, ya kita juga harus memahami posisi itu. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai kepemimpinan, leadership, leader, pemimpin. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Jika ada yang tidak berkenan juga mohon dimaklum, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada pertanyaan atau apapun itu, boleh ditanyakan di lain kesempatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.